warga di tempat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian nomor 1. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Allah kami yang hidup, Allah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, Allah penghibur kami di saat kami sedang sedih ataupun susah. Engkau tetap memberikan kepada kami roh hikmat kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap kehidupan kami, hari lepas hari yang boleh kami rasakan. Tuhan, pada sore hari ini di mana anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah keluarga almarhum Bapak Timotius ini, Tuhan, kami percaya kepada-Mu sepenuhnya. Tuhan, kiranya keluarga tempat ini Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, agar supaya mereka boleh tetap kuat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir semuanya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Tak lupa kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya Tuhan Kau hantarkan hingga tiba di rumah ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan memuji Tuhan kembali. Lagu nomor 2, Yesus hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan sedang menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh
berdoa untuk keluarga di tempat ini. Kiranya tangan Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan menghiburkan, Tuhan memberikan kekuatan dan juga pertolongan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Untuk itu doa ini kami mohon dengan penuh kasih Bu Darni untuk membawakannya. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah mengumpulkan jemaat-Mu di tempat ini untuk menghadiri yaitu ibadah penghiburan di rumah Ibu Endri. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Kau telah memberkati keluarga di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, Ibu Endri yang ditinggalkan oleh saudaranya Bapak Titus Warsono yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati sehingga keluarga di tempat ini tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sanak saudara, mungkin istrinya yang ditinggalkan, kiranya terus Tuhan menguatkan, memberikan kesabaran, memberikan penghiburan yang sejati yang daripada Engkau, agar selama ditinggalkan oleh suaminya ini, Tuhan terus memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan dan pekerjaan Ibu Endri sekeluarga, kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan menyertai agar keluarga di tempat ini terus diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Untuk itu kita akan iringi dengan satu pujian yang mengatakan Jalan-Mu Tuhan. Jalan-Jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribunannya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menuhankan, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seributannya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan
Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa untuk Pak Tobet memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, dan pada kesempatan yang indah pada saat sore hari ini Tuhan, di tengah-tengah kebaktian atau kebaktian penghiburan pada saat sore hari ini, kami juga akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mempersiapkan setiap kami agar kami dapat menyiapkan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi yang akan menyampaikannya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat marifat yang dari surgawi, agar kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan kami sekalian siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu tema, yaitu bahwa setiap perjalanan itu memiliki tujuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan saya mengajak kita untuk membayangkan suatu hal sederhana. Setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya perjalanan, ya. Ada yang dekat, bahkan ada yang jauh. Dekat mungkin kita pergi ke rumah tetangga, yang jauh mungkin kita pergi ke luar kota. Seperti yang perjalanan yang baru saya lakukan beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke dimana Wuling dan Ilang pernah dilahirkan di sana. Ya memang perjalanan memang jauh dan cukup melelahkan. Tidak satu kali naik kendaraan berarti harus berganti. Ada yang perjalanan yang direncanakan dengan matang, tetapi juga ada perjalanan yang terjadi begitu saja. Dalam setiap perjalanan, Bapak Ibu, kita apakah mau dekat, mau jauh, apalagi kalau jauh gitu ya, pasti kita akan membawa bekal. Tapi kalau pergi ke Malang, Bapak Ibu, apalagi kalau perginya pagi gitu, itu biasa bawa bekal. Ya, selain ekonomis juga, kami merasa lebih sehat ya. Karena apa, kalau kita beli di perjalanan kita tidak tahu bagaimana cara masaknya, dan belum tentu kami cocok dengan, ya pasti masakannya enak ya, karena jelas pasti banyak micin ya gitu ya. Namanya micin itu makannya berisi enak, sedap, tapi kadang-kadang pencernaan tidak selalu cocok. Kita bawa bekal, bahkan kita sudah tahu tujuannya. Nah, zaman sekarang sudah lebih canggih ya. Kita ada Google Map atau mungkin ada yang jenis baru. Oh, ini nggak akurat, ini yang lebih akurat yang ini. Nggak tahu saya namanya apa itu. Yang lebih akurat itu. Nah, sering kalau kita pakai Google Map, kita
dicarikan jalan yang nggak macet. Nah, ya, kita harus itu pernah ya kita pergi ke rumahnya Pak Heru ya di Malang. Kita itu ya. Ya, rumahnya di sana tapi lewati sawah gitu. Bagaimana itu? Masa kendaraan lewat sawah gitu. Karena memang Google ternyata bukan carikan jalan yang cepat, jalan yang tidak macet. Jalan yang tidak macet kan jalan kaki. Atau mungkin kita salah style gitu ya. Kita harusnya style mobil atau motor, kita stylenya jalan kaki gitu ya. Tapi yang jelas apapun perangkat yang kita gunakan, kita pasti ada tujuan. Kita mau kemana? Bahkan harapan bahwa kita akan sampai di tempat itu, mulai dari berapa jam, berapa hari, kita akan sampai di tempat tujuan itu. Nah, Bapak Ibu, hidup manusia pun sebenarnya seperti itu. Hidup manusia itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak selalu mulus. Ya. Tidak semua perjalanan itu berjalan mulus, Bapak Ibu. Kadang ada jalanan yang lengang ya, lengang itu sepi. Lengang itu kita mau kecepatan tinggi atau artinya tidak ada hambatan. Kadang jalanan juga macet gitu ya. Kemarin saya ngurus perpanjangan SIM itu salah satu pertanyaan di psikotesnya. Kalau jalanan macet, gimana sikap saudara? Sikap Anda? Udah marah atau jawab yang baik-baik saja? Saya nggak marah, padahal kadang-kadang yang marah itu. Saya marah nggak lulus nanti. Walaupun katanya Pak Robert, walaupun jawabnya hanya 4 yang benar ya tetap lulus aja. Jadi kadang kita hadapi jalanan yang macet dan itu membuat emosi kita nggak stabil. Gitu. Ada rute yang nyaman, gitu ya. Udah sana, oh sampai gitu ya. Tapi ada pula yang harus ditempuh dengan kesabaran. Dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama gitu ya. Ada masa yang ringan, gampang bisa diatasi gitu ya. Tapi ada masa yang berat. Tadi pagi saya menghadiri satu ibadah Natal, Bapak katakan ketika manusia jatuh dalam dosa ini, yang berinisiatif mencari Tuhan itu bukan manusia, tapi Tuhan. Dan Tuhan tanya, Adam, di mana kamu? Jadi ketika hidup kita terasa berat, kita bertanya apa? Tuhan di mana? Gitu ya. Ternyata itu salah bertanyanya gitu. Ketika hidup ini berat, harusnya kita tanya, saya ini ada di mana ya? Bukan Tuhan di mana. Tuhan itu pasti ada. Cuma kita yang salah tanya, bukan Tuhan di mana, tapi saya ada di mana ini? Kok sampai saya nggak menemukan Tuhan gitu. Bisa jadi saya sedang bersembunyi seperti siapa? Adam ya. Apakah Tuhan nggak tahu Adam ada di mana? Tahu. Jadi pertanyaannya bukan Tuhan engkau ada di mana, tapi kamu ada di mana sekarang gitu. Sehingga Tuhan cari kamu. Nah, hidup yang berat pun juga seperti itu. Ada kebahagiaan, tapi tidak kita pungkiri ada saat-saat kita harus kehilangan.
Zaman sekarang kalau kehilangan dompet nggak terlalu ini ya, terlalu pusing. Apalagi kalau ketinggalan kacamata itu nggak, malah seneng ya. Kalau kebagian alasannya nggak bisa moco. Tapi lah ketinggalan HP, biar sampai telepon itu, HP saya di mana gitu. Ada itu cuma sampai telepon saya. Waktu ada HP ketinggalan di gereja. Tapi kalau Alkitab ketinggalan nggak ada yang nanya. Pak Kari mau sengaja ditinggal ya, supaya depan bisa nggak ketinggalan di rumah gitu ya. Bagus juga ya. Ya, tapi di rumah akhirnya nggak baca Alkitab. Kita harus kehilangan. Nah, namanya kehilangan itu reaksinya macam-macam. Apalagi ketika seseorang yang kita kasih harus pergi lebih dahulu gitu ya. Pak Wasona ini dipanggil Tuhan usianya berapa ya? Berapa? 60 ya. wah sampean Ya kemarin saya lihat di batu nisannya itu 66. berapa? Katanya 70. Ngeri juga ya. 60 ya. Keberatan dengan 60. Ya. Saya belum 60 ya. Tapi sekarang memang dipanggil Tuhan ya. Saya tunggu usia berapa ya. Itu rahasia Tuhan. Dan kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan berpulang. Ya. Makanya ada istilah meninggal dunia itu kan meninggalkan dunia. Ya. Ketika seorang yang kita kasih harus pergi lebih dahulu, rasanya kita harus seperti melanjutkan perjalanan tanpa teman perjalanan, dan itu tidak mudah. Ini ada beberapa juga ibu yang pernah merasakan seperti itu, seolah sendiri. Tapi Mazmur 23 ayat 4 katakan apa? Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 4. Kalau Bapak Ibu lihat saya nggak ketemu ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menulis Mazmur 23 ini dengan satu pengalaman yang luar biasa. Bahkan di dalam satu terjemahan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini ada terjemahan yang mengatakan dalam bayang-bayang maut. Kita bisa bayangkan kalau kita berjalan di satu situasi, di sana ada bayang-bayang maut, tetapi berarti apa? Di jalan sana itu menunggu yang namanya kematian. Dan ini perjalanan yang digambarkan oleh Daud ini adalah perjalanan di lembah yang namanya lembah En-Gedi. Lembah En-Gedi ini adalah lembah yang dimana selain curam itu kalau Bromo sih nggak ada apa-apa. Bapak Ibu kalau lewat dari Probolinggo, dari Lumajang, dari Malang, dari Pasuruan, itu ada tikungan-tikungan ekstrim. Kemarin itu di Google mobil dari yang dikendarai polisi dari mana itu
kecebur masuk jurang. Karena apa? Ekstrim sekali. Nah, lembah NGD itu juga seperti itu. Jadi kalau jalan di depan itu ada tikungan, kita nggak tahu di balik tikungan itu apa. Nah, di situ sana sudah menunggu entah itu perampok, bahkan juga bahaya di depan. Makanya dikatakan di lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Jadi Daud itu mengatakan, sekalipun aku berjalan sampai di ujung jalan, aku nggak tahu di sana itu terjadi apa. Daud katakan apa? Aku tidak takut bahaya. Bahaya sudah mengancam aku, karena apa? Tuhan juga ada di sana. Tuhan mengiring perjalanan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa untuk perjalanan kita, itu sebenarnya bukan hal yang sederhana gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita sudah hati-hati gitu ya, tapi orang di sekitar kita ini tidak hati-hati. Bapak Ibu kalau sering lihat di YouTube atau di mana itu ya, kejadian-kejadian kecelakaan itu di luar prediksi semua. Tadi siang saya lihat itu ada truk engkel, dia itu entah kendaraan di depannya itu dia sendiri gitu ya, bawa muatan besi gitu ya, ngerem mendadak, muatannya itu maju ke kabin. Jelas sudah dipastikan sopir dan sebenarnya itu dan hal seperti itu tidak. Bapak Ibu yang sering berkendara, yang nyetir entah pakai motor, seringkali itu tiba-tiba kendaraan nyelonong gitu ya, kita katakan nyaris gitu. Kita diluputkan dari hal-hal seperti itu. Ya. Karena apa? Tuhan ada di perjalanan itu. Walaupun jalan itu tidak selalu mulus, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan ada di sana. Mazmur 23 ayat 4 tidak mengatakan bahwa lembah itu tidak gelap, tetapi bahwa kita tidak berjalan sendiri. Itu yang menjadi janji Tuhan. Di perjalanan yang tidak mulus ini, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan di situ. Oleh karena itu, kadang perjalanan ini tidak terus loh. Berarti kita harus sadar bahwa ada sebuah perhentian dalam perjalanan. Dalam setiap perjalanan selalu ada yang namanya tempat berhenti, bukan rest area, berhenti. Rest area itu gerakan, karena masih ada perjalanan lagi yang dilanjut. Ada saat kita harus berhenti. Jadi bolehlah katakan di rest area kita beristirahat, atau malah kita harus berhenti untuk berganti arah. Karena bisa jadi kita, oh ini nggak benar ini, bukan ini. Nah, kami pernah naik bus rombongan itu dari Blitar ke Bandung kan gitu ya. Lama-lama jalannya sepi ya, karena sopirnya menghindari banjir ya. Sampai itu sampai di Cilacap ya, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, Cilacap ya, Pak Didi? Kurang tahu ya. Nggak tahu ya, nggak pernah ke sana ya. Itu Nusa Kambangan tuh. Cilacap ya. Kami hampir salah jalur mau masuk Nusa Kambangan, macam penyeberangan itu. Harusnya ke kanan, ke kiri, akhirnya dikasih tahu. Harus balik arah. Ternyata di mana-mana banjir. Ya, harus berhenti, beristirahat sejenak. Nah,
Iman Kristen mengajarkan bahwa kematian bukan sekedar berhenti, melainkan sebuah peralihan, sebuah perhentian menuju tujuan yang lebih besar. Makanya seringkali kematian itu bukan akhir, justru itu titik awal. Sebenarnya perjalanan kita ini bener apa salah gitu. Jadi kalau kita ini hidup nggak benar di dunia ini ya, kita nunggu sampai dipanggil Tuhan, nah ini udah telat. Karena apa? Ketika kita berhenti, kita baru tahu jalan kita ini benar atau salah. Makanya supaya kita tahu itu jalannya benar, harus ada respon yang benar. Makanya butuh respon ketaatan. Tuhan itu ketika memberikan firman-Nya, ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan itu nggak ngajak diskusi ya. Kalau kita baca 10 hukum itu, kira-kira bisa didiskusikan nggak? Perintah pertama apa? Dengan ada Allah lain. Kalau misalnya dinego boleh bisa nggak? Nggak bisa ya. Kuduskanlah hari Sabat. bisa dinego nggak? Bisa ditawar nggak? Hari Sabat. Sekarang ini orang macam-macam yang menafsirkan hari Sabat. Harus seharian. Hanya beberapa jam saja. Tapi sisi lain kita katakan apa? Hidupku adalah milik Tuhan. Tapi waktunya untuk Tuhan. Apalagi udah Natalan ya. Udah Natalannya waktunya sibuk untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Kalau Natalan waktunya sibuk untuk siapa? Ya? Bapak Ibu kalau mau Natalan sibuknya untuk siapa? Kita sibuk mau nyambut tamu ya. Makanya kalau udah Natalan ini muncul repot aku. Padahal setelah Natalan udah pusing ya. Totalan. Ya Bapak Ibu, kematian itu adalah penghentian menuju tujuan yang lebih besar. Apa tujuan yang lebih besar? Kita ini ke surga atau ke neraka? Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, nggak usah khawatir. Kaplingnya itu banyak. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya kepada dan harus berjalan menurut jalan Tuhan. Makanya dikatakan apa? Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perkataan ini memberi pengharapan bahwa hidup manusia tidak berakhir di jalan. Makanya kalau orang itu hidupnya berakhir di jalan, makanya jadi orang Jalanan. Kan saya ngomong Pak Robert.
Kalau orang itu berakhir hidupnya di jalan, berarti dia jadi orang. Nah, makanya jangan kita mengakhiri hidup kita di jalan. Jalan itu bukan tempat kita berakhir, tetapi memiliki tempat tujuan. Dan sekarang berhubungan dengan kepergian Pak Warso ya. No, Warsono. Namanya Pak Warso. Saya lebih senang Pak Warso. Kayaknya dengan nama itu beda. Kalau No itu sudah biasa. Tapi kalau Warso itu kan nggak semua orang punya nama Warso. Karena kebetulan Pak Punya itu namanya juga Pak Warso. Itu namanya Jawa banget gitu loh. Coba kalau diterjemahkan itu apa kok? Warso itu Tahun. ya. Pak Warsono. Enek tahun. Keyakinan Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang ditinggalkan masih harus melanjutkan perjalanan. Saudara kita ini Pak Warsono ini sudah tamat. Belum, Pak. Belum baru awal kok. Belum berjalan di sana. Baru awal juga kekal. Nah, kita yang di dunia ini yang ditinggalkan bukan hanya keluarga kita yang ada di dunia ini, kita masih harus melanjutkan perjalanan. Kita belum berhenti. Siapa pengen cepat berhenti? Ya. Tapi kadang manusia itu pengen cepat-cepat berhenti ya, apalagi kalau udah sepuh gitu ya, udah sakit-sakitan gitu ya. Tuhan kasihani saya gitu ya. Tapi masalahnya udah selesai belum sama Tuhan? Walaupun sudah tua, kalau belum selesai sama Tuhan ya Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi seperti itu. Setiap perpisahan selalu meninggalkan tugas bagi yang masih harus berjalan. Ya, itu yang orang-orang yang dikasih sudah tidak bersama dengan kita. Nah itu seringkali saya ngomong sama Budi, terus sing dhisik. Berarti sing kari sing di masrai. Kayak Pak. Coba nanti bicarakan kalau masih ada keluarga lengkap suami istri gitu ya. Kira-kira siapa yang diserai gitu. Satu pergi ya berarti yang ditinggalkannya di mendapat tugas gitu. Kita harus melangkah, masih harus melangkah meski dengan hati yang mungkin tidak mudah. Nah, di saat seperti ini hidup seolah mengingatkan kita jangan menunda kata baik, jangan menahan maaf, dan jangan menganggap waktu sebagai sesuatu yang pasti gitu ya. Karena di antara yang pasti itu ternyata banyak yang tidak pasti. Mazmur di dalam doanya dia berdoa, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung Hari-hari. bukan ngitung dino, lagi dino apa ya? Besok wayai Dan suran, bukan itu. Ya. Hanya hujan.
Artinya adalah kami hidup dengan sadar, Bapak Ibu. Ketika kita menghitung hari-hari kita harus sadar. Tinggal berapa ya? Sebenarnya banyak orang mengatakan kalau udah usia kepala 5 itu hitungannya bukan maju, mundur. Apalagi kalau sudah 60, mundurnya lebih cepat. Karena pemasuk sendiri katakan apa? Manusia usianya 70 ya, sisanya bonus dengan segala penderitaannya. Enggak dipanggil usia 70 atau 80. Ya, Bapak Ibu masih mikir dunia ini pasti ingin dipanggil usia 100. 200. 200 malah. Jadi kita harus sadar karena setiap hari adalah bagian penting dari perjalanan. Oleh karena itu tujuan yang memberi pengharapan adalah kita percaya bahwa tujuan akhir perjalanan hidup manusia adalah kembali kepada Allah. Makanya orang-orang percaya, kita percaya bahwa setiap orang yang meninggal, kita seringkali katakan apa? Kembali ke rumah Bapa. Ya. Kembali kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Pengharapan ini bukan untuk meniadakan kesedihan, Bapak Ibu. Kan juga bersama dengan Tuhan nggak boleh sedih lagi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Pasti kehidupan akan berubah, keadaan tidak sama. Kesedihan itu tetap menjadi bagian dari hidup kita, tetapi untuk memberi arah di tengah kesedihan. Jadi janji Tuhan, surga kekekalan itu memberi arah. Makanya di dalam Tesalonika dikatakan jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, bersedih tanpa tujuan. Nah, Bapak Ibu, itu bukan perjalanan tanpa tujuan, dan manusia bukan sekedar singgah lalu hilang. Kasih Tuhan melampaui batas perjalanan manusia, bahkan melampaui kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita berada di satu perhentian yang berat, namun perjalanan hidup masih harus dilanjutkan. Kiranya kita melanjutkan perjalanan ini dengan paling tidak dengan 3 hal. Pertama, langkah yang mesti pelan namun penuh kesadaran. Artinya kita ini sambil merenungkan kehidupan kita dengan hati yang lebih lembut dan kasih yang lebih sungguh kepada sesama. Karena setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup manusia selalu berarti di hadapan Tuhan. Pak Warso, Pak Timotius Warsono sudah tidak bersama dengan kita. Tapi kita ini dengan itu Timotius tidak apa-apa, karena kemarin nggak sempat kenalan. Timotius Warsono sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi biarlah kita yang masih ada di dunia ini, mari kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Mari kita berdoa. Minta kesediaan Bu Indras, berdoa firman Tuhan.
Tuhan Yesus Allah kami yang berkata dalam kerajaan surga, menjadi jelas kebenaran firman-Mu yang sudah terurai bahwa Engkau menyadarkan kami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tempat berhentiannya adalah tidak lain kepada. Untuk itu pimpin sepanjang perjalanan kami yang masih tersisa Tuhan, hingga kami boleh sampai di perhentian yang tepat dan benar, yaitu di hadapan. Begitu Tuhan Yesus kami menyerahkan kebenaran firman-Mu untuk setiap telinga kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menerjemahkan melalui Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh dapat memahami apa arti sebuah perjalanan itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mau taruh keluarga yang telah ditinggalkan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin sisa sepanjang perjalanan hidupmu. Hanya kepadamu kami berharap. Kiranya kasih karunia-Mu boleh senantiasa memimpin, mengiring sepanjang perjalanan kami, hingga kami boleh sampai di tempat tujuan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang boleh memberikan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Tuhan pimpin untuk membawa hidup kami semua ada dalam perjalanan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Biarlah melalui firman yang sudah disampaikan hamba-Nya untuk kami kita semua untuk lebih setia kepada Tuhan, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk kita semua boleh datang menghadap kehadiran-Nya. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kita akan membawakan satu pujian yang mengatakan kasih Allah tak berkesudahan. Penutup dan doa berkat kami minta dengan penuh kasih Bu Tati untuk menyampaikannya. Mari kita masuk dengan doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk saat sore hari ini kami memperoleh kesempatan untuk bersama-sama beribadah bersekutu di dalam ibadah penghiburan di rumah keluarga almarhum Bapak Timotius. Kiranya Tuhan
pujian yang telah kami nyanyikan bersama boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama boleh semakin menguatkan setiap iman kami, menjadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini, sehingga Tuhan sepeninggal Bapak Timotius, biarlah keluarga ini terus senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memberkati di dalam pekerjaannya, Tuhan selalu memberkati dan menyertai di dalam kesehariannya, sehingga mereka semua keluarga besar tempat ini boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan. Dan khususnya untuk anak dan istri, biarlah Tuhan Kau akan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga biarlah mereka boleh yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk setiap kami yang sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan Yesus Engkau akan mengantarkan sampai di rumah dengan selamat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga ini yang kami tinggalkan, biarlah damai sejahtera dari Allah terus ada di dalam keluarga ini. Dan sebelum kami pulang bersama, kami akan bersama-sama menerima berkat jasmani. Biarlah Tuhan Yesus Engkau akan menyucikan, memberkati, sehingga menjadikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan juga kami menyerahkan untuk keluarga ini, Tuhan Engkau akan terus memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya. Biarlah setiap kebutuhan yang diperlukan, Tuhan yang akan memberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Karena